Apakah darah dapat membatalkan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naqulu fi madhhabina al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika kita sholat melihat darah di tangan kita atau di wajah atau di kaki, di sini batal enggak sih sholatnya? Di sini kita melihat dulu. Darah yang di tangan kita ini darah kita atau darah orang lain. Jikalau darah orang lain, itu dimaafkan jikalau darahnya sedikit. Akan tetapi jikalau darahnya banyak, itu tidak dimaafkan. Dalam artian sholatnya batal. Contoh, ana sholat, kemudian di tangan ana ada seekor nyamuk, yang mana nyamuknya ini sudah kenyang, perutnya sudah berisi darah, dan ana yakin nyamuk ini habis menggigit orang lain, kemudian menempel di tangan ana. Setelah itu, ana pukul nyamuknya, kemudian mengeluarkan darah. Di sini, ana nggak batal sholat ana melanjutkan sholat. Kenapa di sini ana lanjutkan sholat? Kita katakan karena darah yang menempel itu sedikit. Akan tetapi jikalau darahnya itu banyak, maka batal sholatnya. Contoh, ana sholat di pasar, kemudian lewat seekor kambing. Tiba-tiba ia tertabrak oleh mobil, sehingga darah kambing itu muncrat mengenai badan ana. Maka di sini sholat ana batal. Kenapa? Karena ana kena darah kambing yang mana ukurannya banyak. Akan tetapi jikalau ukurannya sedikit, itu tidak batal. Kemudian, jikalau darah yang keluar dari tubuh kita sendiri, itu dimaafkan walaupun darah yang keluar itu sedikit ataupun banyak. Berbeda yang dengan yang pertama. Yang pertama itu dimaafkan jikalau darahnya itu sedikit, yakni darah orang lain. Akan tetapi jikalau darah kita sendiri, itu dimaafkan walaupun darahnya itu banyak. Tapi dengan 3 catatan. Catatan yang pertama, darah yang keluar itu tidak dikarenakan pekerjaan kita. Jikalau dikarenakan pekerjaan kita, maka batal sholat kita. Contoh, ana lagi sholat, kemudian ada jerawat di wajah ana, kemudian ada garuk-garuk sehingga mengeluarkan darah, maka di sini sholat ana batal. Kenapa? Karena darah tersebut keluar karena pekerjaan ana sendiri. Tapi jikalau dia pecah sendiri, itu tidak batal. Contoh, ketika ana sholat kemudian pecah bisul, pecah jerawat dengan sendirinya, keluar darah sedikit atau banyak, maka sholat ana tidak batal, dikarenakan pecahnya bukan karena pekerjaan ana. Yang kedua, catatan yang kedua, darah tidak boleh bercampur dengan apapun. Jikalau bercampur dengan sesuatu, maka sholatnya batal. Contoh, ana lagi sholat, kemudian di samping ana ada segelas yang mana isinya air susu. Ketika ana i'tidal, kemudian sujud, kemudian tersenggol cangkir gelas tadi, sehingga tumpahlah air susu itu sehingga mengenai kaki ana. Kebetulan kaki ana ada darahnya, ada luka mengeluarkan darah. Di sini darah dengan susu bercampur, maka di sini batal sholat ana, yakni murni darah, tidak boleh bercampur dengan apapun. Catatan yang ketiga, darah tidak boleh berpindah. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Ketika ana sholat, ada jerawat di jidat ana atau bisul, kemudian pecah tuh bisulnya. Akan tetapi darahnya sudah pindah sampai badan, sampai kaki, maka di sini batal karena darahnya pindah. Akan tetapi kalau darahnya hanya sekitar jidat, yakni yang bisulnya tadi di jidat hanya sekitar jidat saja, maka itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau sudah pindah, maka batal sholatnya. Allahu alam bisawab.